Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Ramadanti dengan NIM 25021012928, mahasiswi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Di kesempatan yang baik ini, saya akan membahas terkait perekonomian Indonesia dengan fokus tinjauan kondisi ekonomi Indonesia periode Januari sampai Juli 2026. Nah, seperti yang kita tahu, periode Januari sampai dengan Juli 2026, Indonesia ini melewati berbagai tantangan. Tantangan tersebut ada tantangan di luar negeri maupun di dalam negeri. Untuk tantangan di luar negeri, seperti yang kita tahu, ada yang namanya Perang Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan minyak dan energi, sehingga di Indonesia mengalami inflasi. Untuk di dalam negeri, terjadi beberapa pergerakan indikator utama ekonomi. Nah, bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia dalam periode Januari sampai dengan Juli 2026? Mari kita simak bersama-sama. Untuk fokus yang pertama, ada pertumbuhan PDB dan tren saat ini. Yang pertama terkait stabilitas nasional. BPS mencatat ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,61% di awal tahun, melampaui kuartal yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan pemulihan yang solid pasca pandemi meskipun kondisi ekonomi global masih tidak menentu. Yang kedua ada konsumsi domestik. Konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan terbesar, yaitu 2,94 poin persentase. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81%. Lalu yang ketiga ada dinamika kuartalan. Pertumbuhan secara kuartal ke kuartal mencapai 3,73%. Hal ini menunjukkan adanya akselerasi aktivitas ekonomi yang signifikan pada periode pertengahan tahun akibat peningkatan belanja musiman dan mobilitas masyarakat. Untuk selanjutnya adalah fokus terkait tantangan moneter dan eksternal. Nah, walaupun di Indonesia melewati berbagai tantangan, akan tetapi inflasi tetap terjaga, yaitu di batas 3,34%. Meski harga energi dan komoditas global bergejolak akibat geopolitik, inflasi pada bulan Juni 2026 berhasil ditahan pada 3,34%. Angka ini masih berada dalam batas sasaran Bank Indonesia. Hal ini merupakan bukti nyata peran instrumen moneter dalam manajemen harga barang atau jasa. Lalu adanya depresiasi rupiah, yaitu minus 8,22%. Nilai tukar rupiah tertekan mencapai 18.040 per US dollar. Secara teori, nilai tukar mata uang yang melemah mengindikasikan rentannya kondisi untuk melakukan transaksi luar negeri. Bank Indonesia terpaksa merespons dengan pengetatan kebijakan suku bunga. Lalu ada pergerakan IHSG. Titik terendah IHSG periode Januari sampai Juli 2026 adalah 5317 pada 8 Juni 2026, sebelum pulih kembali ke 6222 di bulan Juli 2026. Keraguan atas transparansi indeks MSCI dan sentimen global berdampak masif terhadap arus modal asing di Bursa Efek Indonesia. Lalu indikator ekonomi selanjutnya ada sinyal pelemahan daya beli. Menurut survei konsumen Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen merosot 9,2 poin ke angka 117,8. Masyarakat beralih pada mode defensif dengan memprioritaskan porsi pendapatan pada kebutuhan esensial dan mengurangi alokasi tabungan. Lalu di bagian retail, ada retail ini berkontraksi. Kinerja penjualan eceran di bulan Mei 2026 terkontraksi 3,9%, sehingga terindikasi adanya perlambatan perputaran roda ekonomi pada sektor real.
Lalu di Indonesia juga ada gelombang PHK, sayang sekali. Lebih dari 32.000 pekerja ter-PHK di semester pertama. Kondisi ini memperburuk risiko kemiskinan jika lapangan kerja baru lambat diciptakan. Lalu adanya lonjakan harga BBM atau bahan bakar minyak yang non-subsidi. Di dalam grafik ini tergambarkan ada Pertamax sekitar 16.250 harganya, Pertamax Green harganya 17.000, Pertamax Turbo 19.300, Dexlite 19.700, dan Pertamina Dex 21.150. Dinamika geopolitik Timur Tengah tadi, perang Timur Tengah mendongkrak harga minyak mentah global, memaksa dilakukannya penyesuaian tarif BBM yang non-subsidi di paruh pertama 2026. Pemerintah memastikan pasokan BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan solar tidak mengalami kenaikan harga demi menjaga daya beli masyarakat. Tingginya harga energi sangat memukul daya beli. Biaya logistik dan transportasi yang meroket dapat memicu inflasi apabila tidak ada kompensasi pendapatan. Nah, bagaimana sih cara tantangan perekonomian Indonesia supaya Indonesia itu dapat melaluinya dengan baik? Nah, Indonesia dapat memfokuskan terkait pilar stabilitas makroekonomi, yaitu yang pertama dengan kebijakan fiskal. Dalam teori ekonomi makro, saat daya beli retail dan konsumsi swasta melemah, pemerintah mengambil peran stimulatif. Langkah penciptaan porsi pengeluaran atau government expenditure menahan perputaran roda ekonomi agar pengangguran dan kemiskinan tidak merosot tajam akibat rentetan PHK. Lalu di fokus kebijakan moneter, Bank Indonesia atau BI menaikkan suku bunga acuan hingga 5,75%. Sesuai teori, ini adalah tight money policy guna menjaga selisih imbal hasil dan menopang rupiah. Lalu pasar modal dan OJK. OJK menjamin tata kelola dan perlindungan di sektor finansial. Meski IHSG sempat terkoreksi tajam di bawah level batas psikologisnya, obligasi pemerintah dan swasta tetap berfungsi sentral mendanai pembangunan nasional. Lalu untuk menghadapi tantangan, Indonesia juga bisa fokus terhadap pembangunan. Dengan cara apa saja? Yang pertama bisa dengan cara transformasi SDM dengan meningkatkan kapasitas dan edukasi kerja untuk mereduksi kemiskinan kultural akibat tingginya rasio PHK. Lalu ada dengan cara investasi berkelanjutan untuk mendorong penanaman modal asing padat karya dan ramah lingkungan sebagai bantalan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu ada dengan cara kedaulatan pangan dengan mengimplementasikan ekstensifikasi lahan pertanian serta diversifikasi komoditas hasil tani untuk menekan defisit pasokan dan ketergantungan impor beras. Nah, ini adalah sumber referensi bahasan kita kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.